Gadis ini hidup dalam neraka yang diciptakan ayah tirinya sendiri, disiksa berkali-kali, hingga akhirnya dibungkam untuk selamanya. Selamat datang di Ilmu Hitam. Aku masih ingat jelas hari pertama menginjakkan kaki di rumah itu. Rumah yang katanya akan menjadi awal baru bagi kami. Rumah yang dibeli dari tabungan pernikahan ibu dengan suaminya yang baru Hendra. Bagiku, rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi seperti pintu yang perlahan menutup semua sisa hidupku yang dulu. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Dindingnya krem pucat, pagar besi hitam yang dicat ulang, dan halaman kecil dengan satu pohon Kamboja yang daunnya sering berguguran meski tak ada angin. Saat aku menatapnya pertama kali, dadaku terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang menunggu di balik pintu itu. Sesuatu yang belum ku kenal, namun sudah membuat napasku berat. Ibu tampak sangat bahagia hari itu. Senyumnya tak pernah lepas. Seolah ia benar-benar yakin telah memilih orang yang tepat untuk menggantikan ayah yang sudah lama pergi. Aku mencoba ikut tersenyum, meski hatiku tak sepenuhnya menerima. Bukan karena aku membenci Hendra, justru karena sejak awal ada perasaan asing yang tak bisa kujelaskan setiap kali berada di dekatnya. Tangannya sering terlalu lama menepuk bahuku. Tatapan matanya kadang berhenti lebih lama dari yang seharusnya. Tapi setiap kali aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya prasangka, aku selalu memilih diam. Aku tak ingin merusak kebahagiaan ibu dengan kecurigaanku, yang bahkan belum tentu benar. Hendra tampak sangat ramah di depan ibu. Suaranya lembut, tutur katanya sopan, sikapnya penuh perhatian. Ia sering membelikan ibu hadiah kecil, bunga, kue, atau sekadar makanan kesukaan ibu sepulang kerja. Di hadapan orang-orang, ia adalah sosok suami ideal. Dan aku hanya seorang anak bawaan yang harus menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Malam pertama di rumah itu, aku tidur dengan pintu kamar terkunci. Bukan karena takut, tapi karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Ibu kamarku tepat di seberang lorong, sementara kamar Hendra di sebelahnya. Lorong itu sempit, panjangnya tak sampai 5 meter, tapi entah mengapa selalu terasa gelap. Meski lampu dinyalakan, aku berbaring sambil menatap langit-langit, mencoba menenangkan pikiranku. Namun setiap bunyi kecil dari lantai, gesekan pintu, bahkan desa angin dari jendela terdengar begitu jelas di telingaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan cemas yang tak beralasan, seolah ada mata yang mengawasiku dari balik dinding. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Ibu sibuk bekerja di rumah sakit sebagai perawat malam. Aku sering sendirian di rumah bersama Hendra. Ia mulai sering memanggilku dengan nada yang membuatku tak nyaman. Terlalu lembut, terlalu dekat. Dara, sini bantuin Om di dapur, ucapnya suatu sore. Aku menurut, karena tak ingin dianggap anak yang tak tahu sopan santun. Di dapur, aku berdiri sedikit menjauh. Ia berdiri di belakangku, terlalu dekat. Napasku terasa sesak saat aku menyadari jarak kami hanya sejengkal. Saat itu, jantungku berdegup tak karuan, dan tanpa sadar, aku melangkah menjauh. Kamu gemetar. Kamu takut sama Om? Tanyanya sambil tersenyum. Aku hanya menggeleng, pura-pura sibuk dengan piring kotor di wastafel. Sejak saat itu, aku mulai menghindari interaksi yang tak perlu. Aku lebih sering mengurung diri di kamar. Aku pura-pura belajar, pura-pura tidur, pura-pura sibuk. Apa saja yang bisa menjauhkanku darinya. Namun ada satu hal yang tak bisa kuhindari. Tatapannya. Tatapan itu selalu mengejarku kemanapun aku pergi. Dari balik meja makan, dari ujung lorong, bahkan dari bayangan pantulan kaca jendela. Tatapan yang membuat kulitku merinding. Ibu tak pernah menyadari perubahan sikapku. Ia terlalu lelah dengan pekerjaannya, terlalu bahagia dengan kehidupan barunya. Setiap kali aku ingin berbicara, kata-kata itu seolah tercekik di tenggorokanku sendiri. Aku takut ibu marah, takut ibu tak percaya. Dan yang paling kutakuti, aku takut dibilang berbohong. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Ponsel di tanganku bergetar karena pesan dari ibu. Dara, ibu harus lembur. Kamu di rumah sama Om ya. Dadaku langsung sesak. Aku membalas dengan pendek. Iya Bu. Aku mengunci pintu lebih awal dari biasanya, menarik selimut sampai menutupi leher. Lampu kamar sengaja tak kupadamkan. Aku mencoba memejamkan mata, tapi rasa gelisah terus menggerogoti. Beberapa menit berlalu dalam diam yang menyesakkan.
Lalu aku mendengar langkah kaki di lorong pelan, berat, mendekat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas. Jantungku berdegup begitu keras sampai rasanya ingin pecah. Dari balik pintu terdengar suaranya. "Dara, kamu belum tidur?" Aku tak menjawab. Tubuh tanganku dingin. Pegangan pintu bergetar perlahan. Sekali, dua kali, lalu berhenti. Aku berharap ia pergi. Aku berharap langkah itu menjauh. Tapi yang ku dengar justru helaan napas panjang dari balik pintu. "Tidurlah. Om cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja." Langkah itu akhirnya menjauh. Tapi sejak malam itu, aku tahu satu hal yang pasti, Rama Baru ini bukan tempat aman. Rumah ini adalah awal dari neraka yang belum ku tahu bentuknya. Dan aku hanya seorang gadis yang terperangkap di dalamnya. Malam itu seharusnya berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Sunyi, sepi, dan penuh kecemasan yang kupendam sendiri di dalam kamar. Ibu pergi selepas maghrib dengan seragam perawatnya. Wajahnya lelah, namun tetap tersenyum padaku. Aku membalas senyumnya dengan kebohongan yang sama, senyum yang berpura-pura baik-baik saja. Begitu pintu depan tertutup, rumah itu berubah. Bukan secara fisik, tapi perasaanku langsung terjerembab dalam ketegangan yang tak bisa kuhindari. Jam dinding berdetak pelan di ruang tengah. Suaranya menembus dinding kamarku. Setiap detik seolah menjadi penanda bahwa aku benar-benar sendirian di rumah itu. Bersama dia, aku duduk di ranjang dengan punggung menempel ke tembok. Kedua lutut kupeluk erat. Ponsel ada di genggamanku. Layarnya gelap. Berkali-kali aku ingin menyalakannya. Ingin mengirim pesan pada ibu. Ingin berkata bahwa aku takut, tapi jari-jariku tak sanggup bergerak. Aku takut dianggap berlebihan. Aku takut dianggap mencari perhatian. Dan yang paling menyakitkan, aku takut tak dipercaya. Waktu berjalan lambat, terlambat, hingga suara langkah itu kembali terdengar di lorong. Langkah yang sama, seperti malam sebelumnya. Pelan, berat, seperti sengaja dibuat agar aku menyadarinya. Nafasku langsung memburu. Tenggorokanku kering, seolah pasir memenuhi dadaku. Langkah itu berhenti di depan pintu kamarku. Aku menutup mata, menghitung detak jantungku sendiri. 1, 2, 3. Tanganku gemetar di atas selimut. Pegangan pintu berputar perlahan. Aku baru sadar, aku lupa mengunci pintu malam itu. Pintu terbuka. Bayangannya jatuh di lantai kamarku. Lebih dulu masuk daripada tubuhnya. Aku bisa merasakan kehadirannya, bahkan sebelum mataku berani terbuka. Udara di dalam kamar terasa berubah. Berat, pengap, menyesakkan darah. Suaranya terdengar pelan. Aku ingin bangkit, ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhku seperti kehilangan perintah. Aku membeku, terjebak dalam ketakutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti palu yang menghantam jiwaku. Aku menarik selimut lebih erat, tapi itu tak ada artinya. "Kamu sendirian ya malam ini?" katanya lagi. Aku menggeleng lemah. Suaraku tercekat di tenggorokan. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Ia semakin dekat. Terlalu dekat. Aku bisa mencium bau napasnya. Aku bisa merasakan bayangannya menindih tubuhku. Meski ia belum menyentuhku. Saat itu, hatiku hancur lebih dulu sebelum tubuhku dilukai. Aku memohon, dalam hati, dalam pada siapapun yang mau mendengar. Aku berharap ibu tiba-tiba pulang. Aku berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan lebih kejam daripada ketakutanku. Ketika kejadian itu berlangsung, aku tak lagi mampu menangis dengan suara. Air mataku mengalir tanpa isak. Seperti tubuhku sudah menyerah. Aku menatap lenggit-lenggit kamar yang lampunya menyilaukan. Berharap kehilangan kesadaran. Berharap jiwaku bisa pergi meninggalkan tubuh ini untuk sesaat saja. Selesai semuanya, aku tergeletak kaku. Tak berdaya, tak merasa sebagai manusia lagi. Ia berdiri, merapikan pakaiannya seolah tak terjadi apa-apa. Dan sebelum pergi, ia berbisik sangat dekat di telingaku. "Kalau kamu buka mulut, ibumu yang akan menanggung akibatnya." Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada apapun yang terjadi sebelumnya. Setelah pintu tertutup, aku baru menyadari tubuhku gemetar hebat.
Seluruh badanku seperti membeku dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku menarik lutut ke dadaku, memeluk diri sendiri seperti hendak merangkai sisa-sisa jiwaku yang tercerai-berai. Aku tak tahu berapa lama aku terdiam seperti itu. Waktu kehilangan maknanya. Yang ku tahu hanya satu. Malam itu telah mengubah semua hal dalam hidupku. Tak ada lagi rasa aman. Tak ada lagi masa depan yang terasa pasti. Yang tersisa hanyalah aku. Seorang gadis yang kehilangan hak atas tubuh dan suaranya sendiri dalam satu malam yang menghancurkan segalanya. Saat ibu pulang di pagi hari, aku pura-pura tidur. Aku menutup luka ini ropet-ropet di balik kelopak mata yang sembab. Aku belum sanggup berbicara. Aku belum sanggup melawan. Dan tanpa kusadari saat itu, malam itu bukanlah akhir dari penderitaanku. Itu hanyalah awal. Sejak malam itu, hidupku tak lagi berjalan lurus. Segalanya menjadi terpecah. Seperti kaca yang retak namun tetap dipaksa untuk utuh. Aku tetap bangun pagi. Tetap makan di meja yang sama, tetap menyapa ibu dengan senyum yang sama. Tapi di dalam diriku, aku sudah bukan manusia yang sama. Aku menyimpan semuanya sendirian. Hari-hari berikutnya, kulewati dengan rasa takut yang terus menggantung. Setiap langkah kaki di lorong membuat tubuhku menegang. Setiap pintu terbuka, membuat napasku tertahan. Aku hidup dalam kewaspadaan tanpa akhir, seperti hewan yang setiap saat menunggu jerat kembali ditarik. Aku mencoba menjauh, mengunci pintu lebih sering, berlama-lama di kamar mandi, pura-pura sakit agar bisa bersembunyi lebih lama dari dunia luar. Tapi ketakutanku selalu menemukan jalannya sendiri untuk kembali menghampiriku. Kejadian itu terulang, bukan dengan cara yang persis sama, tapi dengan rasa hancur yang selalu serupa. Setiap kali ibu pergi bekerja malam, aku tahu kecemasan akan datang lebih dulu daripada kegelapan. Aku mulai menghitung jadwal ibu bukan dengan jam, tapi dengan ancaman. Yang kedua terjadi saat hujan turun deras di luar. Aku ingat air yang menetes di ujung jendela, dan bagaimana tubuhku gemetar lebih hebat daripada suara hujan itu sendiri. Aku tak lagi sempat membeku. Aku hanya bisa pasrah dalam diam, menatap lantai, berharap waktu berhenti bergerak. Yang ketiga terjadi saat aku mulai benar-benar kehilangan harapan. Aku tak lagi menangis. Air mataku seperti mengering oleh ketakutan yang terlalu lama dipelihara. Aku hanya menatap kosong, merasa tubuhku bukan milikku lagi. Yang keempat datang bersama ancaman yang semakin kejam. Setiap penolakanku berbuah tekanan baru. Setiap perlawananku berujung pada peringatan tentang ibu, tentang hidupnya, tentang betapa mudahnya segalanya bisa direnggut jika aku berani bersuara. Aku mulai membenci diriku sendiri. Bukan karena aku bersalah, tapi karena aku masih hidup dalam ketakutan yang sama. Aku membenci tubuh ini yang tak mampu melawan. Aku membenci suaraku yang selalu tertelan sebelum sempat keluar. Yang kelima terjadi ketika aku sudah hampir kehilangan rasa. Aku menjalani hari seperti mesin. Bangun, berjalan, belajar, makan, tidur. Semua tanpa perasaan. Aku hanya menjadi kerangka yang hidup, membawa beban yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Yang keenam datang ketika aku mulai jatuh sakit. Kepalaku sering pusing, tubuhku lemas. Nafsu makanku menghilang. Ibu mengira aku hanya kelelahan karena sekolah. Ia mengusap kepalaku dengan penuh khawatir, dan sentuhan itu justru membuat hatiku makin hancur. Aku ingin berteriak di dadanya. Aku ingin menggenggam bajunya dan mengatakan semuanya. Tapi ancaman itu selalu lebih keras dari suaraku sendiri. "Kamu kenapa makin kurus?" tanya ibu suatu malam. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin masuk angin, Bu." Dan kebohongan itu kembali menyelamatkanku, sekaligus membunuhku lagi. Yang ketujuh datang tanpa perhitungan. Aku sudah tak sempat berharap. Aku hanya menghitung napas satu demi satu agar tetap sadar. Aku tak berdoa lagi saat itu. Aku hanya ingin bertahan sampai semuanya selesai. Setelah yang ketujuh, aku tidak merasa hidup. Aku hanya berfungsi. Aku sering termenung di depan cermin, menatap wajahku yang makin pucat. Mataku menghitam, senyumku palsu. Aku seperti melihat orang lain berdiri di balik pantulan itu. Seorang gadis yang masih bernapas, tapi jiwanya telah lama terkubur. Setiap malam aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus memikul dosa yang bukan milikku? Tapi tak ada jawaban selain sunyi yang menumpuk di dadaku. Aku mulai merasa tubuhku bukan lagi rumah yang aman.
Ia telah berubah menjadi penjara yang mengurungku bersama rasa takut, rasa bersalah, dan rasa hina yang dipaksakan kepadaku. Dan yang paling menyakitkan, orang yang paling kucintai berada tepat di balik tembok yang sama, tak menyadari bahwa anaknya sedang hancur sedikit demi sedikit. Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar dengan ponsel di tangan. Layar menyala sebentar lalu padam lagi. Berkali-kali aku mengetik pesan untuk ibu, lalu menghapusnya sebelum sempat terkirim. Aku menulis, Bu, Dara, aku menghapusnya. Aku menulis, Dara, aku menghapusnya. Aku menulis, Bu, Dara butuh ibu. Aku kembali menghapusnya. Aku takut membuka pintu neraka yang sebenarnya sudah lama menelanku. Di titik itu, aku akhirnya mengerti satu hal menyakitkan. Dosa itu tidak hanya terulang bagi pelaku, dosa itu terulang 7 kali di dalam diriku. Sebagai luka yang kian hari kian menganga, menunggu saatnya pecah. Dan aku yang masih hidup di dalam tubuh ini, perlahan mulai kehilangan keinginan untuk bertahan. Aku tidak lagi menghitung hari sejak yang ke-7. Waktu bagiku hanya menjadi deretan pagi yang ingin kulewati lebih cepat, dan malam yang selalu kutakuti. Tubuhku semakin lemah. Cermin tak lagi menampilkan gadis yang dulu ku kenal. Mataku sekung, bibirku pucat, dan langkah kakiku sering limbung seolah nyawaku tertinggal beberapa detik di belakang raga. Ibu akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Ia tak lagi hanya bertanya dengan suara ringan seperti biasanya. Sorot matanya berubah, lebih khawatir. Setiap ia menatapku, hatiku seperti diremas. Aku merasa bersalah, bukan karena aku melakukan dosa, tetapi karena aku menyembunyikan neraka yang terjadi tepat di bawah atap yang sama dengannya. Aku menunggu momen yang tepat, momen ketika rumah cukup sepi dan ibu cukup tenang. Aku takut kalau suara gemetar ini keluar saat Hendra masih berada di dekat kami. Aku tahu, sekali aku berbicara, tidak akan ada jalan kembali. Malam itu, ibu libur bekerja. Hendra keluar rumah dengan alasan ada urusan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, rumah terasa lebih ringan untuk dihirup. Kami duduk berhadapan di ruang tengah. Ibu memperhatikan wajahku lama sekali, seolah ia sedang membaca sesuatu yang tak pernah sanggup ia pahami sejak awal. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya akhirnya. Kata-kata itu menghantam langsung ke dadaku. Selama ini, aku menunggu pertanyaan itu, tapi saat ia benar-benar terucap, aku justru tak mampu menjawab. Ladaku, tenggorokanku tercekat. Tanganku gemetar di atas pangkuan. Aku ingin mengatakan semuanya sekaligus. Aku ingin membuka semua pintu yang selama ini kututup rapat. Tapi tubuhku seperti menolak bergerak. Air mata jatuh lebih dulu sebelum keberanian itu muncul. Ibu berpindah duduk mendekat. Tangannya meraih bahuku. Sentuhan itu membuat pertahananku runtuh sebagian. "Kamu bisa cerita sama ibu," katanya pelan. "Apapun itu." Napasku tersengal. Kata-kata itu berdesakan di dalam kepalaku, saling bertabrakan, saling ingin keluar lebih dulu. Rasa takut, rasa malu, rasa bersalah yang bukan milikku semuanya menyatu menjadi bongkahan berat di dadaku. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, aku mulai berbicara. "Bu, Daraj," hanya itu yang mampu keluar pertama kali. Kalimat pendek yang memuat semua kepedihan yang kupendam berbulan-bulan. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan nyeri Gerinia ikut gemetar. "Capek? Kenapa?" tanyanya. Aku menutup mata, mengumpulkan sisa keberanian yang kupunya. Kalau aku berhenti sekarang, aku tahu aku tak akan pernah sanggup melanjutkannya lagi. Kalau Dara jujur, "Ibu marah nggak?" Ibu menggeleng cepat. Suaranya mulai bergetar. "Ibu nggak akan marah. Ibu janji." Itu seperti pisau bermata dua. Ia memberiku sedikit keberanian, sekaligus rasa takut yang lebih dalam. Karena aku tahu, setelah ini, hidup kami berdua tak akan pernah sama lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kata yang paling selama ini kuhindari. "Itu bukan kecelakaan, Bu. Dara selama ini disakiti." Tubuh ibu menegang. Tangannya menggenggam lenganku kuat-kuat. "Disakiti siapa?" Suaranya berubah. Aku membuka mata perlahan. Matanya menatapku tajam, menunggu satu nama yang terasa seperti racun di lidahku sendiri. "Om Hendra, Bu." Kalimat itu jatuh di antara kami seperti benda berat yang menghantam lantai. Dalam sekejap, wajah ibu pucat. Ia menggeleng berkali-kali.
seolah menolak makna kata-kataku. Kamu salah dengar, nak. Jangan bicara seperti itu. Aku menggeleng pelan. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Lalu semua yang selama ini kukubur runtuh tanpa sisa. Aku menceritakan semuanya. Tentang malam pertama, tentang ancaman, tentang ketakutan, tentang bagaimana aku hidup setiap hari dengan rasa tercekik oleh diam. Aku tak lagi peduli suaraku berantakan. Aku tak peduli air mataku mengalir tanpa henti. Aku hanya ingin selesai. Aku hanya ingin ibu tahu kebenaran sebelum semuanya benar-benar terlambat. Ibu menutup mulutnya dengan tangan sendiri. Tangisnya pecah, bahunya bergetar. Wajahnya berubah dari tak percaya menjadi hancur, lalu menjadi amarah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Ucapnya terisak. Kalimat itu menyayatku dari dalam. Bukan karena menyalahkan, tapi karena aku tahu jawabannya. Dara takut, Bu. Om bilang, ibu yang bakal celaka kalau Dara bicara. Tangis ibu makin keras. Ia memelukku erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa berada di tempat yang aman. Pelukan itu hangat, tapi juga penuh luka. Ibu nggak akan diam, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Kita light, ibu tidak akan biarkan dia menyentuh kamu lagi. Antak, sas. Harapan itu muncul di dadaku. Tipis, rapuh, tapi nyata. Namun di saat yang sama, aku juga merasakan sesuatu. Yang lain, perasaan tidak tenang, seperti ada sepasang mata yang mengawasi dari tempat yang tak terlihat. Karena kami tak sadar, di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, ada telinga yang mendengar semuanya. Dan sejak saat itu, aku tidak tahu lagi apakah pengakuanku akan menjadi awal dari keselamatanku, atau justru menjadi tanda bahwa akhir hidupku sudah semakin dekat. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Udara di dalam rumah seperti lebih berat dari biasanya. Setiap langkah kaki terdengar terlalu jelas. Setiap tarikan napas terasa terlalu pendek. Aku duduk di kamar setelah pengakuanku pada ibu, dengan tubuh yang masih bergetar karena tangis yang belum sepenuhnya reda. Ada kelegaan yang muncul, tapi bersamanya juga tumbuh rasa takut yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku tahu, rahasia ini tak lagi hanya milikku dan ibu. Aku tahu, sesuatu telah berubah sejak kalimat terakhir itu keluar dari bibirku. Dan perubahan itu terasa seperti ancaman yang menggantung tepat di atas kepalaku. Hendra pulang lebih larut dari biasanya malam itu. Aku mendengar pintu terbuka dari balik kamarku, lalu tertutup kembali dengan suara yang tertahan. Aku bisa merasakan kehadirannya, bahkan tanpa melihatnya. Seperti bayangan yang bergerak perlahan di balik dinding, mendekat tanpa suara. Aku mengunci pintu, duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Jari-jariku gemetar tak terkendali. Aku ingin mengirim pesan pada ibu. Aku ingin mengatakan bahwa aku takut, tapi kata-kata itu kembali terpenjara di dalam dadaku. Beberapa waktu kemudian, terdengar langkah kaki di lorong. Kali ini tak lagi pelan seperti biasa. Langkahnya tegas, berat, seolah seseorang tak lagi berusaha menyembunyikan kemarahannya. Langkah itu berhenti di depan pintu kamarku. Tak ada sapaan, tak ada panggilan, hanya keheningan yang terasa seperti tekanan dari segala arah. Kemudian terdengar suara gagang pintu digerakkan. Aku menahan napas, seluruh ototku menegang. Aku menggenggam ponsel erat-erat, seolah benda kecil itu bisa menjadi pelindung satu-satunya di dunia. Pintu bergetar, sekali, dua kali, lalu sunyi. Aku pikir ia sudah pergi. Aku hampir saja menghela napas lega sampai ku dengar suara dari balik pintu. Jadi kamu sudah bicara. Aku tubuhku terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Suara itu tak lagi lembut, tak ada pura-pura baik seperti biasanya. Aku dengar semuanya. Lanjutnya pelan, air mataku jatuh lagi. Dadaku terasa bagai diremas keras. Aku mendekatkan tubuh ke dinding, mencoba menjauh sejauh mungkin dari pintu yang memisahkan kami. Kamu pikir ibu kamu akan bisa melindungimu, katanya, masih dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tak menjawab. Aku tak mampu. Beberapa detik kemudian, langkahnya menjauh. Suara itu menghilang ke arah ruang tengah. Aku tak berani bergerak. Aku hanya duduk kaku, mendengarkan detak jantungku sendiri yang terasa memekakan di dalam telinga. Waktu berjalan seperti bayangan yang lambat. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu rumah terbuka dan tertutup kembali. Aku berpikir,
Ia pergi. Aku berpikir bahaya mungkin sudah menjauh untuk sementara. Aku salah. Sekitar 1 jam setelah itu, ibu pulang. Aku mendengar salamnya dari ruang depan, disusul suara langkahnya yang mendekati kamarku. Ia mengetuk pelan. Darat. Aku bangkit dengan langkah gontai, membuka pintu dengan tangan gemetar. Begitu wajah ibu muncul di hadapanku, air mataku kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Ibu langsung memelukku. Aman nak, ibu sudah di rumah, katanya. Aku ingin mempercayai kalimat itu. Kami duduk bersama di ruang tengah. Ibu berkata bahwa ia akan segera menghubungi polisi keesokan paginya. Ia mengatakan aku tak perlu takut lagi. Ia berjanji tak akan membiarkanku sendirian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mencoba menarik napas lebih dalam. Aku mencoba mempercayai bahwa semuanya akan berakhir. Namun aku tak tahu bahwa malam itu adalah kesempatan terakhirku untuk berharap. Beberapa saat kemudian, ibu masuk ke dapur untuk membuatkan minuman hangat untukku. Aku kembali ke kamar, kelelahan oleh emosi yang menguras segalanya. Ia menyuruhku mandi agar bisa tidur lebih nyenyak. Aku masuk ke kamar mandi dengan langkah pelan. Lampu menyala terang. Uap air mulai memenuhi ruangan. Aku berdiri di sana, memandangi bayanganku sendiri di cermin yang mulai buram. Wajah yang memantul di hadapanku tampak asing, seperti wajah seseorang yang sudah terlalu lama. Memanggul rasa takut, aku memejamkan mata sebentar, dan ketika aku membukanya kembali, aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku merasakan kehadiran itu di belakangku, meski tak terdengar suara apapun. Napasku tercekat. Refleksi di cermin bergerak lebih cepat daripada tubuhku sendiri. Aku berbalik, dan sejak saat itu, semuanya terjadi begitu cepat, hingga pikiranku tak sempat memahaminya dengan utuh. Tubuhku terdorong, pandanganku berputar. Kepalaku terasa membentur sesuatu yang keras. Dunia seakan terbalik dalam satu tarikan waktu yang singkat, namun memekakkan bagi jiwaku. Tak merasakan sakit yang jelas. Yang kurasakan hanya dingin yang merayap. Cepat, kesadaranku mulai meredup. Dalam sisa detik sebelum gelap menelanku sepenuhnya, bayangan terakhir yang kulihat adalah pintu kamar mandi yang perlahan tertutup, seolah menandai bahwa kisah hidupku juga ditutup paksa di sana. Ketika ibu memanggil-manggil namaku, dan tak ada jawaban, segalanya sudah terlambat. Tubuhku ditemukan tak bernyawa di lantai kamar mandi. Semua orang menyebutnya kecelakaan, terpleset, jatuh. Tak ada yang mencurigai, tak ada yang menuduh. Ada yang tahu bahwa malam itu kebenaran ikut dikuburkan bersama tubuhku, dan aku resmi menjadi rahasia paling kelam di rumah itu. Aku tidak tahu kapan aku benar-benar mati. Yang ku tahu hanya satu hal, aku masih sadar, meski tubuhku sudah tak lagi bernapas. Kesadaranku terbangun dalam sunyi yang aneh. Sunyi yang bukan seperti tidur, juga bukan seperti terjaga. Aku merasa ringan, tetapi juga terpenjara dalam sesuatu yang tak terlihat. Aku melihat tubuhku sendiri terbaring di lantai kamar mandi. Tubuh yang pucat, diam, dan tak lagi menjawab panggilan ibu. Air yang seharusnya menghangatkan, malah menjadi saksi bisu dari akhir hidupku. Aku ingin mendekat, ingin menyentuh wajahku sendiri, tapi tanganku menembus udara kosong. Aku sudah tidak menjadi darah yang dulu. Aku hanya sisa dari luka yang belum selesai. Jeritan ibu saat menemukan tubuhku adalah suara terakhir dari dunia yang pernah kuanggap rumah. Lingkaran tangis, kerumunan tetangga, wajah Hendra yang pura-pura terpukul semuanya. Kulihat dari sudut yang tak lagi bisa dijangkau oleh manusia hidup. Ia menangis paling keras di antara mereka. Dan justru dari situlah kebencianku lahir dengan utuh. Pemakamanku berlangsung sederhana. Tanah merah menutup tubuh yang dulu penuh mimpi, harapan, dan ketakutan. Ibu menangis sampai tubuhnya limbo, dan aku berdiri di sampingnya, berteriak tanpa suara, memeluk tanpa bisa menyentuh. Tanganku menembus bahunya. Ia tidak merasakan apapun sejak hari itu. Aku tak pernah benar-benar pergi dari rumah itu. Aku tetap tinggal di sudut lorong tempat aku sering menunduk ketakutan, di dekat pintu kamar yang dulu selalu kukunci, di kamar mandi tempat nyawaku direnggut dengan cara yang disebut orang sebagai kecelakaan. Pada malam-malam awal setelah kematianku, rumah itu masih tampak tenang, terlalu tenang, ketentraman palsu sebelum sesuatu yang lebih gelap mengambil alih. Hendra masih berjalan di lorong,
dengan langkah yang sama. Masih duduk di kursi ruang tengah dengan wajah yang sama. Tapi setiap gerakannya kuikuti. Tanpa ia sadari, aku mulai muncul dalam tanda-tanda kecil. Bayanganku sesekali tampak di sudut pandang mata ibu. Ia sering merasa aku masih duduk di kursi kamarku. Ia kerap memanggil namaku sebelum tersadar bahwa aku sudah tiada. Kesedihannya menjadi jalur pertama bagi keberadaanku untuk terasa. Namun Hendra, ia berbeda. Ia mulai gelisah. Tidurnya tak lagi nyenyak. Napasnya sering tersengal dalam mimpi. Ia terbangun dengan keringat dingin, berbicara sendiri, memanggil namaku dengan suara yang bergetar. Setiap kali ia bercermin, pantulan wajahnya tak lagi memberinya rasa tenang, karena aku selalu berdiri di belakangnya. Ia tidak melihatku dengan mata, tetapi jiwanya mulai merasakan kehadiranku. Bau anyir sering muncul tiba-tiba di kamar mandi, padahal tak ada apapun di sana. Suhu ruangan berubah tanpa sebab. Lampu sering berkedip di lorong tempat aku terakhir berdiri sebagai manusia. Setiap tengah malam, tepat di jam ketika nyawaku direnggut, langkah kaki terdengar berjalan sendiri di lorong. Ibu mengira itu hanya rumah tua yang mulai rapuh. Tapi Hendra tahu, itu bukan suara kayu. Itu langkahku. Ketakutannya tumbuh perlahan, seperti racun yang bekerja tanpa suara. Wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Ia mulai jarang berada di rumah. Setiap pulang, ia selalu menutup pintu kamar rapat-rapat. Ia menolak menatap kamar mandi. Ia tidak lagi melewati lorong tanpa menyalakan seluruh lampu. Aku memperhatikan semuanya dari dekat. Aku tidak mengganggunya dengan cara yang kasar. Belum. Aku hanya membuatnya sadar bahwa ia tidak sendirian. Terkadang, saat ia duduk sendiri di ruang tengah, televisi mati dengan sendirinya. Kadang namaku terdengar terbisik dari arah dapur. Kadang bayangan seorang gadis melintas sekilas di cermin. Ia selalu menoleh dengan wajah panik. Namun, aku menghilang sebelum matanya sempat menangkap wujudku. Aku ingin ia ketakutan. Seperti dulu aku ketakutan setiap kali mendengar langkahnya mendekati kamarku. Suatu malam, aku berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Aku menatap wajahnya yang terlelap, penuh keringat dan cemas. Dalam tidurnya, ia merintih. Dadanya naik turun dengan napas yang tak teratur. Jangan, gumamnya dalam tidur. Aku tahu ia melihatku dalam mimpinya. Aku tahu ia mulai merasakan bahwa dosa tak pernah benar-benar mati bersama korban. Ibu semakin sering berdoa. Ia menangis diam-diam di kamarku, memeluk bantal yang dulu kugunakan. Setiap air matanya membuat keberadaanku semakin kuat. Bukan karena aku ingin ibuku menderita, tapi karena kepedihan itu menjadi jembatan antara dunia kami yang terpisah. Namun tujuanku bukan ibu. Tujuanku adalah orang yang telah mengubah hidupku menjadi kubur berjalan sebelum aku benar-benar dikubur. Malam demi malam, ketenangan palsu itu semakin runtuh. Gangguan yang tadinya kecil mulai berubah menjadi teror yang nyata bagi Hendra. Tidak ada lagi ruang yang terasa aman baginya. Bahkan di kamar terkunci sekalipun, aku mulai terlihat dalam wujud yang tak lagi menyerupai gadis hidup. Wajah pucat, mata kosong, rambut basah seperti saat aku ditemukan. Setiap ia menoleh tiba-tiba, aku berdiri beberapa langkah darinya. Dan setiap kali ia berteriak, aku menghilang. Aku belum datang untuk membunuhnya. Aku datang untuk membuatnya merasa bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan yang tak pernah selesai karena bagai kematian hanyalah awal. Dan bagi Hendra, penebusan belumlah tiba. Ketakutan mulai menggerogoti Hendra dari dalam, pelan, tapi pasti. Ia tak lagi menjadi pria yang dulu berjalan angkuh di dalam rumah itu. Wajahnya semakin cekung, matanya selalu merah seolah jarang mengenal tidur. Setiap gerakannya penuh kecurigaan. Setiap sudut rumah dianggap sebagai ancaman yang bisa bergerak kapan saja. Ia tahu, aku tidak pergi. Aku mengikutinya kemanapun ia melangkah. Ke ruang tamu, ke dapur, ke kamar yang selalu ia kunci. Bahkan saat ia berada di kamar mandi, tempat kematianku, aku berdiri tepat di balik pantulan cermin yang tak berani. Ya, tatap lagi. Ia sering bicara sendiri, mengutuk, memaki, kadang memohon. Tapi tak satu pun permohonannya tertuju padaku. Ia tidak pernah benar-benar meminta maaf. Yang ia minta hanyalah keselamatan bagi dirinya sendiri.
Aku bisa merasakan ketakutannya seperti denyut di udara. Panas, bergetar, penuh keputusasaan. Ketakutan itu membuat langkahnya semakin gelisah, pikirannya semakin kacau. Dan pada titik itulah, ia mulai mencari jalan lain. Jalan gelap. Suatu sore, ia pergi tanpa pamit. Wajahnya tegang saat melangkah keluar rumah. Aku mengikutinya tanpa perlu berjalan. Dunia kini terasa begitu ringan untuk kutembus. Aku melihat bagaimana ia menaiki kendaraan, melewati jalan-jalan sepi di pinggiran kota, hingga berhenti di sebuah rumah tua yang dipenuhi bau lembab dan daun kering. Di sanalah ia bertemu dengan seseorang yang disebut orang-orang sebagai penolong. Dari yang tak kasat mata, Mbah Suro, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan mata yang tajam meski tertutup usia. Wajahnya dipenuhi guratan waktu. Jubah hitamnya menjuntai menyapu lantai tanah. Sejak Hendra melangkah masuk, aku berdiri tepat di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya, Mbah Suro menoleh. Seolah menyadari keberadaanku, ia tidak melihat wujudku dengan mata biasa, tapi ia merasakannya. Hendra berbicara dengan suara bergetar, menjelaskan gangguan yang ia alami, mimpi buruk yang tak berhenti, bayangan yang selalu mengikutinya. Ia tidak menyebut namaku, ia menyebutku sebagai arwah yang mengganggu. Mbah Suro terdiam lama, tangannya bergerak memutar biji-biji kayu di genggamannya. Napasnya berat, wajahnya mengeras. Ada darah yang belum selesai di tubuhmu, katanya pendek. Kalimat itu membuat tubuh Hendra menegang. Ia tahu, dosa itu terbaca jelas, bahkan oleh orang yang baru ditemuinya. Mbah Suro akhirnya menyanggupi satu hal, melakukan ritual untuk memutus ikatan antara aku dan Hendra. Dengan Sairet, semua harus dilakukan di rumah tempat aku menghembuskan napas terakhir. Dan tentu saja, bayaran yang besar. Hendra menyanggupinya tanpa ragu. Malam dipilih sebagai waktu pelaksanaan. Malam ketika tabir antara dunia hidup dan mati menjadi tipis. Ketika kami kembali ke rumah, aku telah lebih dulu berada di sana. Aku berdiri di lorong, menunggu dengan perasaan yang bahkan tak lagi bisa kusebut sebagai emosi manusia. Bukan merah, bukan sedih, hanya ada kehendak yang dingin dan pasti. Mbah Suro datang membawa berbagai benda yang tak lagi kupahami maknanya sebagai manusia. Botol-botol kecil berisi cairan gelap, kain haid, garam kasar, sesajen dengan aroma menyengat. Ia mengatur semuanya di ruang tengah, tepat di bawah langit-langit. Tempat dulu aku pernah tertawa sebagai anak biasa. Ibu tidak ada di rumah malam itu. Itu yang membuat Hendra berani. Ritual dimulai dengan suara. Rapalan yang keluar dari mulut Mbah Suro. Ucapannya teratur, berulang, seperti memanggil sesuatu dari kedalaman yang tak terlihat. Udara di dalam rumah seketika berubah berat. Suhu menurun perlahan, dan setiap benda terasa seperti menyimpan gema ketakutan. Aku berdiri di sudut ruang tengah, memandang mereka berdua. Mbah Suro membentuk lingkaran perlindungan. Ia meminta Hendra duduk di dalamnya. Wajah Hendra pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar saat ia berusaha mempertahankan ketenangan. Rapalan semakin keras, dan pada saat itulah aku melangkah masuk ke dalam lingkaran itu. Perlindungan yang mereka buat tidak pernah benar-benar tertutup bagiku, karena ikatan darah dan kematian yang menghubungkanku dengan rumah ini jauh lebih kuat daripada mantra yang mereka ucapkan. Mbah Suro tersentak, tubuhnya menegang, napasnya tersendat. Matanya yang sejak tadi terpejam tiba-tiba terbuka lebar. Wajahnya berubah kaku, seperti melihat sesuatu yang tak menginginkan untuk ia jamah. Arwah ini tidak mau pergi, gumamnya tertahan. Hendra panik, suaranya pecah. Ia memohon agar ritual dilanjutkan. Ia memohon agar aku diusir. Ia memohon agar hidupnya dikembalikan seperti semula. Ia tidak memohon agar dosanya diampuni. Itulah yang membuat keberadaanku semakin menguat, mendekat. Setiap langkah yang kulakukan membuat napas mereka semakin berat, semakin sesak. Benda-benda di sekitar mulai bereaksi terhadap kehadiranku. Udara terasa bergetar, seperti ada tekanan tak kasat mata yang menekan dari segala arah. Mbah Suro mulai kehilangan kendali. Rapalannya terdengar terputus-putus. Tangannya bergetar hebat. Wajahnya memucat lebih cepat dari Hendra. Ia mencoba menutup matanya kembali, mencoba menguatkan pertahanan. Namun aku tidak datang untuk diusir. Aku datang untuk menuntut.
Aku membungkuk sedikit di hadapan Hendra. Wajahku kini bukan lagi wajah gadis yang dulu ia kenal. Kulitku dingin, mataku kosong, rambutku menjuntai seperti bayangan basah dari malam kematianku. Ia menjerit dalam diam, sementara Mbah Suro mulai meronta. Seperti ada kekuatan lain yang kini berbalik mengikat tubuhnya sendiri. Ia terseret oleh sesuatu yang tak bisa ia lihat. Napasnya tersengal, matanya terbeliak menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ritual itu berubah arah, bukan lagi untuk mengusirku, tapi untuk membuka pintu yang seharusnya tak pernah mereka jamah, berdiri di tengah lingkaran yang kini retak. Dan di saat itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Permintaan bantuan kepada kegelapan tak pernah berakhir dengan pertolongan. Ia hanya mempercepat datangnya hukuman. Lingkaran itu telah retak. Batas yang mereka buat dengan keyakinan palsu kini tinggal garis yang tak lagi berarti. Aku berdiri tepat di tengahnya, sementara ketakutan mereka mengental di udara seperti kabut hitam yang menyesakkan. Mbah Suro adalah orang pertama yang benar-benar merasakan apa arti memanggil kematian tanpa izin. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena jiwanya sedang ditarik oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Mulutnya terus bergerak, mengucap rapalan yang kini kehilangan kuasa. Suaranya tergagap, tak lagi teratur. Kata-katanya jatuh satu persatu seperti doa. Yang patah, aku mendekat tanpa langkah. Aku tidak menyentuhnya, namun rasa dingin menyebar dari tubuhku ke tubuhnya, seperti kutukan yang menemukan jalannya sendiri. Nafas Mbah Suro tersengal-sengal, dadanya naik turun tidak beraturan. Wajahnya yang semula keras kini menunjukkan ketakutan yang murni. Ketakutan seorang manusia yang menyadari bahwa ada hal-hal yang tak seharusnya ia sentuh. Ia berusaha bangkit. Tubuhnya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali dengan keras ke lantai. Matanya terbelalak, seolah ia sedang menyaksikan sesuatu yang berdiri sangat dekat dengan wajahnya. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Beberapa detik kemudian, tubuh Nia Koku napasnya terhenti. Mbah Suro pergi tidak sebagai penolong, tapi sebagai korban pertama dari keserakahan dan kebutuhannya sendiri, uang dan kekuasaan gelap. Hendra menyaksikan semuanya dari dalam lingkaran yang kini tak lagi melindunginya dari apapun. Matanya membelalak, wajahnya berubah menjadi pualam pucat. Ia mundur sambil merangkak, mencoba menjauh dari tubuh Mbah Suro yang tergeletak tak bergerak. Ia mulai memanggil nama siapapun yang terlintas di benaknya. Doa-doa yang dulu mungkin tak pernah ia ucapkan, kini keluar dengan suara gemetar dan putus asa. Namun, tak satu pun doa itu ia tujukan untuk memohon ampun atas dosanya padaku. Ia hanya memohon agar nyawanya diselamatkan. Aku berdiri di hadapannya. Tak ada lagi jarak yang aman. Tak ada lagi dinding pembatas. Ia menatapku dengan mata yang basah oleh ketakutan. Wajahnya kini benar-benar menyadari bahwa aku bukan bayangan, bukan mimpi, bukan gangguan kecil yang bisa diusir dengan mantera. Aku adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang kini berdiri. Sebagai kenyataan, ia mundur sampai punggungnya membentur dinding. Tak ada tempat lagi untuk lari. Aku mengingat semuanya dalam sekejap. Lorong set, pintu kamar, ancaman, ketakutan, tubuh yang membeku. Semua rasa itu kembali berdenyut di kesadaranku. Bukan sebagai luka, melainkan sebagai tenaga yang mendorongku untuk menyelesaikan apa yang tak pernah selesai di dunia. Hidup. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya. Dan ketakutan itu tumbuh lebih cepat daripada detak jantungnya sendiri. Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Kakinya gemetar hebat. Tangannya mencari pegangan di dinding, namun tak menemukan apapun selain udara yang terasa semakin padat. Nafasnya terpotong-potong, seperti sedang tenggelam di tempat kering. Apapun sudah terlambat. Bisikku di dekat telinganya. Ia menjerit tanpa suara. Dan pada saat itulah, tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak berasal dari dunia manusia. Kakinya menendang udara kosong. Wajahnya memerah, lalu membiru. Matanya membelalak menatap ke arah yang tak bisa kulihat. Sebagai manusia dulu, aku tidak menyentuhnya, namun kematian menemukan jalannya sendiri. Beberapa saat kemudian, semua gerakan itu terhenti. Tubuh Hendra terkulai, menggantung tak sempurna pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Matanya masih terbuka,
menatap kosong, seolah merekam detik-detik terakhir hidupnya. Sebagai hukuman yang tak bisa ia hindari, aku berdiri menatapnya. Tak ada lagi amarah di dalam diriku. Yang tersisa hanya keheningan yang berat. Tak lama kemudian, ibu tiba di rumah. Ia menemukan 2 jasad dalam 1 malam. 2 kematian yang tak pernah bisa dijelaskan oleh logika. Ia berteriak histeris. Tangisnya memenuhi rumah yang dulu kami sebut tempat tinggal. Kini berubah menjadi saksi bisu dari kehancuran yang sempurna. Orang-orang kembali berdatangan. Polisi kembali datang. Namun, tak ada yang berani menyebutkan kebenaran yang sebenarnya. Mereka bilang itu semua akibat serangan jantung, akibat kelelahan, akibat sesuatu yang terdengar masuk akal bagi manusia yang hanya percaya pada hal-hal yang bisa disentuh. Tak ada yang berani mengatakan bahwa malam itu ada arwah yang menuntut balas dan berhasil menagihnya. Aku berdiri di ambang lorong saat tubuh Hendra dibawa keluar rumah. Tak satu pun dari mereka melihatku, tapi aku tahu jiwanya tidak benar-benar pergi dengan tenang karena ketakutannya masih tertinggal di setiap sudut rumah itu. Tugasku telah selesai, atau setidaknya itulah yang kupikir saat itu. Karena ternyata balasan tidak selalu berarti akhir. Kadang balasan hanyalah gerbang menuju kebenaran yang lebih menyakitkan bagi mereka yang masih hidup. Dan ibu masih memiliki 1 luka terakhir yang belum ia ketahui sepenuhnya. Setelah malam itu, rumah kami menjadi sunyi yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang dipenuhi ketakutan, melainkan sunyi yang dipenuhi pertanyaan. 2 kematian dalam 1 malam meninggalkan luka yang tak bisa dijahit oleh siapapun. Ibu menjadi satu-satunya manusia yang tersisa di rumah itu. Bersama bayangan masa lalu yang masih memenuhi setiap sudut ruangan, aku masih berada di sana. Bukan karena dendam lagi, melainkan karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kami berdua. Hari-hari setelah kematian Hendra, ibu tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Ia jarang berbicara, jarang keluar kamar. Tubuhnya tetap bergerak, tapi jiwanya seperti tertinggal di suatu malam yang tak pernah benar-benar berlalu. Aku sering melihatnya duduk di kamarku, memandangi tempat tidur kosong yang tak akan pernah kutempati lagi sebagai manusia. Ia sering memanggil namaku dalam bisikan yang hampir tak terdengar. Dan setiap kali itu terjadi, sesuatu di dalam diriku bergetar oleh rindu yang tak mungkin terbalas. Beberapa minggu setelah semuanya berlalu, ibu mulai membereskan barang-barang peninggalanku, pakaian, buku, kotak kecil berisi benda-benda remeh yang dulu kusebut kenangan. Tangannya gemetar setiap kali menyentuh sesuatu yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Sampai akhirnya, ia menemukan ponsel lamaku. Benda itu terselip di bagian terdalam laci. Tak pernah benar-benar ia buka sejak kematianku. Layarnya sempat mati lama, hingga akhirnya menyala kembali ketika ia mengisi dayanya. Matanya menatap layar itu lama, ragu untuk membuka apa yang tersimpan di dalamnya. Dan disitulah ia menemukan suaraku yang terakhir. Rekaman pendek. Suaraku terdengar pelan, gemetar, penuh ketakutan yang selama ini kusembunyikan. Rekaman yang kubuat diam-diam pada salah satu malam terberatku. Saat aku merasa tak lagi sanggup menanggung semuanya sendirian, aku menceritakan semuanya di sana. Tanpa sensor, tanpa perlindungan, tentang ketakutan, tentang ancaman, tentang bagaimana aku hidup dalam kegelapan di depan mata orang yang paling kucintai. Ibu mendengarnya sampai habis, tak sekalipun ia menghentikannya. Dan ketika rekaman itu berakhir, ia jatuh berlutut di lantai. Tangisnya pecah, bukan sebagai ratapan biasa, melainkan sebagai jeritan jiwa yang menyadari bahwa ia telah kehilangan anaknya 2 kali. Sekali saat tubuhku mati, dan sekali lagi saat ia akhirnya mengetahui bahwa penderitaanku terjadi tepat di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Ia memukul dadanya sendiri, menyebut namaku berulang kali, menyesali setiap malam ia pergi bekerja, menyesali setiap senyum yang ia anggap sebagai tanda bahwa aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak kematianku, aku benar-benar menangis. Bukan air mata manusia, bukan tangis yang terdengar, tapi sesuatu yang jatuh di dalam kesadaranku. Sebagai makhluk yang tak lagi memiliki raga, ibu akhirnya mengetahui kebenaran.
Namun kebenaran itu datang terlalu terlambat untuk menyelamatkanku. Hari-hari berikutnya, ibu berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering berdoa, lebih sering menyebut namaku dalam setiap sujudnya. Ia mulai mengunjungi makamku hampir setiap hari, membawa bunga dan air mata yang tak pernah habis. Di dekat pusaraku, ia sering berkata pelan, "Maafkan ibu, nak, ibu terlambat." Kalimat itu selalu menghantamku lebih keras daripada kematian itu sendiri. Namun setelah kebenaran itu terungkap, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa berat yang selama ini mengikat keberadaanku di rumah itu perlahan memudar. Amarah yang dulu menjadi satu-satunya tenaga, kini tak lagi menguasai seluruh kesadaranku. Dendamku telah lunas, bukan hanya pada Hendra, tapi juga pada keheningan yang selama ini menutup mulutku. Aku mulai jarang menampakkan diri, bukan karena aku takut, tetapi karena tugasku di dunia ini telah selesai. Ibu tak lagi merasa diawasi, gangguan di rumah itu berkurang. Ketakutan yang dulu mengendap di dinding mulai menghilang bersama waktu. Namun luka di hati ibu tak akan pernah benar-benar sembuh. Suatu malam, saat bulan menggantung pucat di atas atap rumah, aku berdiri di dekat tempat tidur ibu untuk terakhir kalinya. Wajahnya tampak sangat lelah dalam tidur. Air mata masih membekas di pipinya. Bahkan saat matanya terpejam, aku menatapnya lama, dalam diam yang tak lagi memuat amarah. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Aku ingin mengatakan bahwa ia tak bersalah. Aku ingin mengatakan bahwa kini aku tak lagi takut. Dan entah bagaimana, ia tersenyum dalam tidurnya. Senyum kecil, tenang, seolah ia mendengar sesuatu yang tak terucap oleh siapapun. Aku tahu, inilah saatnya aku melangkah menjauh dari rumah yang pernah menjadi neraka. Tempat aku belajar tentang cinta, ketakutan, kehilangan, dan keadilan yang datang dari sisi yang tak pernah dipercaya manusia. Dan untuk pertama kalinya sejak kematianku, aku tidak menoleh ke belakang. Karena kini, kebenaran telah terungkap, dendam telah terbalas, dan arwah yang dulu terjebak dalam luka akhirnya menemukan jalannya sendiri menuju keheningan yang sebenarnya.